Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Critical Thinking dan Pembuatan Keputusan. Lalu untuk anggota kelompok kami adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Aulia Soleha, lalu Monita Yana, Wulan Widyastuti, Merinda Anggia, Naila Ramadhani, saya sendiri Hazimah Putri Utami, lalu ada Zalfa Naura, Muflih Aziz Hakim, Nafira Meisyafani, lalu ada Nadia Helwa, ada Nadia Tasya, dan ada Patricia. Lalu untuk bab 1 pendahuluan akan dibacakan oleh Wulan. Saya. Bab 1 pendahuluan latar belakang. Kemampuan berpikir kritis menjadi penting di zaman modern karena orang harus menghadapi banyak pilihan dan masalah yang kompleks. Berpikir kritis berarti mengevaluasi dan menganalisis data untuk membuat keputusan yang tepat. Keterampilan ini meningkatkan kemungkinan orang membuat keputusan yang salah. Sangat penting untuk memahami bagaimana berpikir kritis dan membuat keputusan berhubungan satu sama lain untuk membuat keputusan yang efektif dalam konteks profesional dan kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya untuk rumusan masalah dan tujuan akan dibacakan oleh Kak Patricia. Baik, di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, apa definisi berpikir kritis dan apa komponennya? Yang kedua, bagaimana cara terbaik untuk membuat keputusan? Selanjutnya, apa hubungan antara pembuatan keputusan dan berpikir kritis? Terus, bagaimana kita bisa menerapkan pemikiran kritis dalam situasi pengambilan keputusan sehari-hari? Selanjutnya, apa masalah yang dihadapi orang ketika mereka menggunakan pemikiran kritis untuk membuat keputusan? Selanjutnya di sini ada tujuan, memberikan penjelasan tentang konsep dan elemen berpikir kritis, serta pentingnya untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, mengidentifikasi fase-fase dalam proses pengambilan keputusan yang berhasil. Yang ketiga, beri contoh langsung bagaimana berpikir kritis dapat digunakan dalam situasi pengambilan keputusan. Yang terakhir, meningkatkan pemahaman pembaca tentang pentingnya berpikir kritis dalam konteks profesional dan kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya untuk bab 2 tinjauan teori akan dibacakan oleh Merinda. Baik, selanjutnya bab 2 yaitu tinjauan teori. Yang pertama, teori perilaku sosial. Interaksi Fulan dengan teman satu kosnya mempengaruhi perilakunya, di mana konformitas membuatnya sulit menolak ajakan keluar malam dan makan di restoran mahal. Kedua, ada teori pengambilan keputusan. Fulan mengalami kesulitan dalam memilih antara mempertahankan hubungan sosial dan menyadari dampak negatif gaya hidupnya terhadap kesehatan, akademik, dan keuangan. Selanjutnya ada teori dukungan sosial. Teman-teman Fulan tidak memberikan dukungan positif yang memperburuk kesehatan mental dan fisiknya, menunjukkan pentingnya jaringan sosial yang konstruktif. Selanjutnya ada teori identitas sosial. Fulan terikat pada identitas kelompoknya, yang membuatnya sulit untuk meninggalkan pola persahabatan yang merugikan. Lalu selanjutnya untuk kasus akan dibacakan oleh Zalfa. Baik, untuk kasusnya, seorang mahasiswa bernama Fulan saat ini sedang menghadapi masalah dengan teman satu kos yang kebetulan juga teman kuliah satu kelas. Teman Fulan sering sekali mengajak keluar malam dan juga pergi makan ke tempat-tempat yang mahal. Hal ini membuat Fulan sering mengantuk saat pagi hari dan akhirnya membolos kuliah karena sering keluar malam. Hal ini berdampak terhadap nilai tugas dan nilai praktikumnya. Fulan juga sering mengalami defisit keuangan dan akhirnya sampai harus mengambil uang SPP untuk memenuhi gaya hidup makan di tempat yang mahal. Hal ini sudah berlangsung hampir 1 semester. Fulan sampai harus berbohong kepada orang tua untuk meminta uang jajan tambahan untuk mengganti uang SPP yang seharusnya dibayarkan. Fulan sejak awal sudah merasa keberatan dengan pola pertemanan ini, namun merasa tidak bisa menolak setiap kali temannya mengajak keluar malam dan makan di tempat mahal. Karena merasa bahwa hal ini sudah berdampak buruk, Fulan kemudian menceritakan hal ini kepada dosen pembimbing akademiknya dan akhirnya Fulan disarankan untuk pindah kos mencari circle pertemanan yang lebih positif.
Namun, Fulan juga bingung apakah pindah kos adalah pilihan yang terbaik, karena Fulan juga merasa takut jika nanti dia tidak kehilangan circle pertemanan dan harus sendiri di kos yang baru. Baik, untuk selanjutnya LO dan hasil A akan dibacakan oleh Aulia. LO dan hasil yang pertama ada predicting and imagine on. Buatlah prediksi kemungkinan kondisi dan situasi tempat saat ini dan berikan alternatif solusi terkait kondisi tersebut. Yang pertama itu ada prediksi kondisi saat ini. Fulan tidak fokus pada akademiknya dikarenakan sering membolos dan kurang tidur karena suka pergi malam. Dan yang kedua ada mempunyai masalah keuangan yang tidak terkontrol dikarenakan gaya hidup yang mahal. Dan yang ketiga ada hubungan kepada orang tua Fulan akan memburuk dikarenakan Fulan sering berbohong. Sikap Fulan yang terus-menerus mengikuti keinginan temannya akan berdampak kepada emosional pada dirinya. Dan yang kedua ada alternatif sosial. Komunikasi dengan teman, Fulan harus berbicara kepada temannya tentang hal mereka lakukan karena memiliki dampak negatif, karena itu harus fokus pada kuliah dan keuangannya. Yaitu ada membuat batasan. Fulan harus membuat batasan keluar 1 minggu sekali atau memilih tempat makanan yang mudah terjangkau dan murah. Mencari aktivitas yang positif. Fulan dan teman-teman bisa melakukan aktivitas yang positif seperti raga atau belajar bareng. Yang terakhir ada pindah kos. Jika komunikasi dan batas tidak berhasil, maka pindah kos bisa menjadi solusi untuk menghindari pengaruh negatif. Baik, untuk selanjutnya LO, B, dan C akan dibacakan oleh Nafira. Yang selanjutnya, yang B, comparative health risk, identifikasi adanya pilihan atau alternatif lain yang mungkin lebih beresiko terhadap kesehatan. 1. Prediksi kondisi saat ini. Tetap di kos saat ini, pola hidup yang tidak sehat akan meningkatkan risiko kesehatan seperti kurang tidur, stres, dan kelelahan. 2. Pindah kos. Ini menimbulkan risiko kesepian atau stres karena harus menyesuaikan diri dengan tempat baru. Namun, ini lebih baik daripada terus mengikuti kebiasaan buruk. Tetap ikut gaya hidup teman. Ini meningkatkan risiko masalah kesehatan jangka panjang seperti gangguan tidur, masalah pencernaan karena makan yang tidak teratur, dan penurunan kekebalan. C. Worst case skenario. Identifikasi skenario terburuk dari pilihan saat ini. 1. Tetap di kos saat ini. 2. Fulan dapat dikeluarkan dari sekolah karena nilai akademik yang buruk. Karena Fulan terus mengikuti gaya hidup temannya, dia bisa kehilangan banyak uang. Kebohongan terus-menerus dapat merusak hubungan dengan orang tua Fulan. Kesehatan fisik dan mental Fulan dapat sangat terganggu. 2. Pindah kos. Fulan mungkin merasa kesepian dan kesulitan beradaptasi di lingkungan baru. Teman-teman lamanya mungkin merasa tersinggung dan hubungan pertemanan bisa rusak. Baik, selanjutnya untuk LOD dan E akan dibacakan oleh Kak Nadia. Kak Nadia, ada? Untuk LOD dan hasilnya, describing identifikasi yang dapat terjadi pada kesehatan hidup pada jika skenario terburuk terjadi. 1. Jika skenario terburuk terjadi, Fulan mengalami gangguan tidur, stres, dan kelelahan. Masalah keuangan yang buruk akan berdampak pada ekonomi atau terlilit utang, akan berdampak pada psikologi seperti depresi atau kecemasan. 2. Pindah kos. Merasa stres karena harus beradaptasi dengan lingkungan baru. Bosan jika tidak dapat pertemanan baru. Probability
prioritas mengidentifikasi adakah terjadi buruk sebelumnya yang terjadi pada pilihan saat ini. 1. Tetap di kos saat ini, penurunan nilai akademik, preferensi keuangan, dan kebohongan kepada orang tua adalah semuanya masalah yang dialami Bulan. Ini menunjukkan bahwa hal-hal buruk sudah terjadi dan mungkin terus terjadi. 2. Pindah kos, belum ada kejadian buruk yang terjadi karena pindah kos, tetapi ada risiko seperti kesetresan atau kesulitan adaptasi. Baik, selanjutnya untuk LO, F, dan G akan dibacakan oleh Helwa. Baik, yang bagian F itu maximizing self-risk taking, apa yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan resiko pada pilihan saat ini. Kelas 1 itu kayak misalkan tetap di kos saat ini, Fulan harus menolak ajakan temannya dengan tugas yang berkonsentrasi pada pendidikan dan keuangan. Mengubah rutinitas Anda untuk menghindari kebiasaan buruk. Poin keduanya yaitu pindah kos. Cari kos yang dekat dengan kampus dan memiliki suasana positif. Tetap berhubungan dengan teman-teman lama yang baik. Untuk menemukan teman baru, bergabung dengan komunitas atau kegiatan kampus. Poin yang G itu cost versus benefit of choice. Bandingkan antara resiko dan manfaat dari pilihan saat ini. Nomor 1 itu tetap di kos saat ini, manfaatnya Anda tetap dekat dengan teman-teman lama dan tidak perlu beradaptasi dengan lingkungan baru. Resikonya itu penurunan akademik, masalah keuangan, dan penurunan kesehatan. Pindah kos itu manfaatnya suasana lebih baik, fokus akademik yang lebih baik, besar, dan stabilitas keuangan yang lebih baik. Resikonya yaitu kesulitan untuk menyesuaikan diri dan kemungkinan menjadi kesepian. Baik, selanjutnya untuk LO dan hasil H akan dibacakan oleh Monita. Yang H, accountability for decision making. Tanggung jawab apa yang dapat dilakukan dengan keputusan yang diambil. 1. Tetap di kamar saat ini. Penurunan nilai akademik, masalah keuangan, dan masalah kesehatan adalah semua tanggung jawab Fulan. Fulan juga harus bertanggung jawab jika dia berbohong kepada orang tuanya. 2. Pindah kos untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baru dan membangun hubungan yang lebih positif. Fulan harus bertanggung jawab. Selain itu, Fulan harus memastikan bahwa keputusan ini benar-benar menguntungkannya. Baik, selanjutnya untuk bab 3 penutup, kesimpulan akan dibacakan oleh Naila. Baik, kesimpulannya adalah berdasarkan analisis kasus Fulan dapat disimpulkan bahwa berpikir kritis sangat penting dalam proses pengambilan keputusan, terutama dalam situasi yang kompleks dan penuh tekanan sosial. Fulan menghadapi dilema antara mempertahankan hubungan sosial dengan teman-temannya dan mempertahankan kesehatan, pendidikan, dan keuangannya. Dengan menggunakan teori berpikir kritis, dia dapat memecahkan masalah dengan lebih baik, mengidentifikasi alternatif yang mungkin terjadi, dan mengidentifikasi alternatif yang mungkin terjadi. Selanjutnya, untuk saran akan dibacakan oleh Mufli. Analisis kasus Fulan menyerahkan peningkatan kesadaran diri dan pemahaman tujuan hidup untuk membuat pilihan yang lebih baik. Fulan perlu berbicara dengan teman tentang dampak gaya hidup dan menetapkan batasan dalam aktivitas sosial, seperti memilih tempat makan yang lebih murah. Pindah ke lingkungan yang lebih optimis dapat menjadi solusi jika perlu. Kemampuan mengelola waktu dengan baik sangat penting untuk menjaga keseimbangan akademik dan sosial. Bimbingan profesional dan praktik mindfulness dapat membantu mengurangi stres. Untuk mendapatkan dukungan emosional penting untuk menjalin hubungan dengan orang yang positif. Baik, sekian presentasi dari kelompok 10. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.